Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlabi. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih min sya'ni kullihi wa la takilni ila nafsin tarfata 'ain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi insyaallah wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan khususnya yang ada di ruangan ini semua, semoga Allah rahmati dan dianggap lagi ibadah nih, dianggap lagi jihad ekonomi juga nih. Saya ngumpul-ngumpul tapi nggak ada amalnya kan, cuma meeting-meeting kan, sayang banget. Kalau bisa double kenapa cuma saya single? Terima kasih rekan-rekan sekalian sudah mau membawa rahmat nih ke kantor ini. Ya, tamu nih datang biasa bukan biasanya bawa rahmat, pulangnya bawa bala. Tapi balanya nggak dibawa pulang ke rumah, dijatuhin di jalanan. Terima kasih, ini nggak kalah. Kalau Kang Mei tadi bilang beliau terakhir seminar di Maret, saya lebih lama lagi. Hanya bikin aja waktu itu berarti. Tapi semoga bisa menjelaskan. Dan tadi udah ada yang dari Dinar apa tadi? Gerai Dinar, oh ini lebih dahsyat lagi. Someday kita akan sampai sana juga. Jadi tahapan yang kami ambil adalah pertama nabung dulu, ngerubah uang kertas jadi emas. Setelah diamankan, dikembangkan lewat investasi di syirk. Udah kita buka kemarin, alhamdulillah terkumpul 10 miliar, tapi bukan uang, tapi bentuknya emas itu. Kita hanya menerima emas itu memang untuk syirkah kita. Setelah diamankan nilainya, kemudian dikembangkan dan terakhir ditransaksikan sampai nanti. Rancangannya sih tahun depan. Infrastrukturnya lagi disiapin. Tapi untuk komunitas internal aja nantinya. Nah, semua itu dimulai dari pemahaman tentang emas dulu. Nah ini skip aja. Biar lebih kenal ya. Mungkin Bapak sekalian udah tahu tentang dunia emas. Jadi mohon maaf nih kalau menggarami lautan nih jadinya. Tapi sekedar sharing-sharing saja. Biasanya dimulai dengan, kalau lagi seminar kita dengan problem. Siapa yang di sini yang hadir misalnya orang BP ya, yang penghasilannya sih kelihatannya naik, tapi tetap nggak ada uang buat nabung. Wah, udah mulai angkat tangan tuh. Siapa yang selalu pinjam duit kalau lagi butuh darurat? Tambah angkat tangan. Siapa yang punya utang riba di sini? Nunduk semua. Nunduk betul. Siapa yang selalu ngandelin kartu kredit di sini? Nunduk lagi. Wah, nunduk itu. Dan ini gue banget katanya gitu. Kita telat banget tagihan dan hidup terlalu overkonsumtif. Iya. Jadi di awal tuh udah apa namanya? Reason to stay-nya udah dapet ya. Oh iya, ini saya nih. Ini gue banget. Tapi juga siapa yang punya lagi ngalamin masalah itu punya angan-angan ini juga. Pengen berangkatin dirinya dan orang tuanya haji. Kan jadi kontras gitu kan. Yang satu punya masalah, satu sisi dia punya impian, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha sendiri tanpa riba, pengen memulai bisnis, pengen buat masa depan anak. Terakhir semua yang dia punya pengen diwakafin jadi legacy. Siapa yang pengen? Wah, Mas. Tapi gimana caranya, Mas? Maka di sini ada apa rumusnya lah bahasanya tentang alokasi dana ideal ini menurut si Dikasing ya. Dia bilang nggak peduli berapa banyak uang yang didapetin, pokoknya dibagi-bagilah sih kalau gitu. Ini apa persentase menurutnya gitu. Ada kebutuhan pokok dan lain-lain, ada darurat, lifestyle, siswa, tabungan. Nah, kita akan concern kalau pengen dapat yang tadi semua tuh masalah sama keinginan, fokus kita di mana? Tabungan. Pertanyaan adalah nabung yang kayak gimana, nabung apa dan kayak gimana cara pengaturannya. Nah, tabungan itu ada uang, deposito atau emas ya. Ayo pilih mana? Biasanya segituin tuh di ruangan. Oh, deposito Mas. Oh, ya uang Mas dan lain-lain. Oh ya, masing-masing ada plus minusnya. Kita tapi lihat ini dulu ya.
ini statistik inflasi ya. Jadi kalau mau nabung yang cerdas ya harus di atas inflasi, jangan sampai kurang. Nah, inflasinya aja sekitar 5-8% rata-ratanya. Maka dari tabungan, deposito dan emas yang bisa minimal menyamakan atau bahkan kalau ada yang ngalahin, itu yang mana nih? Nah, ini datanya. Tabungan di bank kayaknya dapat 0,1-1%. Padahal tadi berapa? 5-8%. Nah, berarti nggak ngalahin. Deposito 2,8-7%, yang masih terhitung tinggi juga itu yang 7% ya. Dan itu belum termasuk di admin dan lain-lain ini. Artinya kalau menabung dengan metode konvensional dalam artian ya nyimpan aja di bank gitu ya. Ini bahasanya di slide mah bukan makin ini tapi berkurang, simpelnya begitu, dan bisa ngalahin. Sedangkan kalau emas ini 15-20% per tahun. Ini ngalahin banget. Maka pilih sana. Ini mohon maaf kalau ada orang bank di sini. Karena yang versus Saya sudah hampir 3 tahun. udah hijrah Udah hijrah 25 tahun dan Udah dibilang. Oh iya. Udah hijrah ya. Biasanya gitu, sebelum saya masuk ke ini saya tanya dulu. Di sini ada orang pegawai bank, pegawai asuransi atau perusahaan properti atau bisnis saham. Suruh ngacung dulu biar kita mapping gitu. Mau dikoreksi apa biasa gitu. Nah, kan lagi edukasi aja kan sebenarnya. Jadi bukan bahwa intinya mah begini gitu kan hitungannya. Kalau ada dana 20 juta di rekening barulah itu plus return-nya ada. Habis di bawah itu ya masih Mohon koreksi Bapak. Saya udah mohon maaf ini loh. kayaknya slide ini masih saya yang bikin. Iya siap. Ternyata awalnya Berarti Siapa? berhijrah bersama kami gitu. Jangan bersama ya. Ya intinya seperti itu. Nah kalau emas ini secara grafiknya begini nih sampai tahun 2019-an gitu ya. Sekarang lagi lebih anomali banget, ini kencengnya luar biasa naiknya. Menabung uang maka habis tergerus dengan inflasi dan lain-lain, admin dan lain-lain, tapi faktanya menyimpan emas naik terus menerus, kata Mr. Gold. Ini ngomong ini lagi. Ya mohon maaf, waktu itu ada kasus ininya tahun 2007 gitu ya, kita ngambil kasusnya. Dia punya dana 1M. Kemudian dia masukkan ke deposito dan dapat bunganya perhitungannya 10% per tahun, dan dia nggak ambil ya rollover, dan ternyata di tahun 2012 dia jadi 1,64 M nih. untung baru gini. Biasa kita nanya untung apa rugi gitu kan. Wah lumayan ya mas ya. Ini 5 tahun ya. 5 tahun. Ini kasusnya. Tapi kalau dia misalkan saat itu beli emas, ternyata 1M 2007 itu dapat 5 kilo. Nah, tahun 2012 ternyata 5 kilo itu dijual 2,6 M. Selisihnya 1 miliar. Kalau tahun ini dijual, hari ini tuh 1 juta lah. Kalau gitu, 1 juta berarti 5 M. Jadi 5 M. Ya hilang 1 M. Simpelnya begitu. Kita 5M sekarang sih. Makin nyesek nih. Ya ini kata Mr. Goldnya, masalah instrumen terbaik itu bisa ke depan. Bagaimana dengan investasi properti, saham, dan emas? Ya masing-masing ada plus minusnya, gitu ya. Saham untungnya memang paling besar, cuman high risk juga, nggak ada ilmunya ya. Kita mau compare juga mau masuk ke sana, gitu. Tapi kelebihan juga banyak. Kang Mei ini pemain saham dulu nih, sampai ngimpi dikejar-kejar angka. Ya. Gitu. Kalau saham. By experience memang harus. Iya. Ini kita lihat, wah ini tambahin itu. Ini properti, ya kelebihannya memang tergantung geografis kalau properti. Di tengah kota sama samping kuburan harganya beda gitu. Dan kekurangannya memang dananya harus besar kalau main properti, kemudian butuh perawatan, dan kalau butuh duit nggak bisa cepat, ya nggak liquid, sulit dicairkan, jual rumah nggak kejual-jual sebanyaknya kayak gitu. Kena bencana alam dan lain-lain. Tapi kalau emas
Ya, ini menurut beberapa list yang kita berhasil list nih. Harga cenderung naik tuh dia dan dapat dipantau keuntungan dari grafik yang reguler, nilainya dari tahun ke tahun ini naik. Dapat dibeli dari nilai termurah, kita ada yang 0,1 ya sekarang. Mudah dicairkan, butuh duit, hari ini ke toko emas langsung laku. Apalagi alat jaga daya beli ya, kemudian digunakan berbagai sektor dan lain-lain. Kekurangannya ya itu, paling resiko hilang. Mungkin ada yang nyimpen di bawah tanah dulu, di bawah pot kadang-kadang. Ya, pembeli dihadapkan dengan harga buyback. Memang kalau mau dijual lagi kan ada harga buyback. Permintaan banyak tapi stok seringkali juga terbatas. Ada nomor 4 kekurangan. Kekurangannya ada kelebihan. Kekurangannya adalah kelebihan. Iya, kekurangannya emas itu kelebihan sebenarnya bagi pebisnis emas. Karena kalau pebisnis emas kan nggak perlu buyback, dia jual aja kalau mau duit. Dan kalau nyimpen nggak usah nyimpen. Kalau pebisnis emas nyimpennya itu di konsumen. Karena emas yang keluar itu akan balik lagi sebenarnya. Jadi kita buka untuk hitung-hitungannya juga. Bahwa emas itu dijual untung, didiemin untung, beli untung, tuker untung, semuanya untung. Asal jangan jualan. Asal jangan. Oke. Nah, membeli emas artinya membeli masa depan dengan harga hari ini. Nah, emas yang kayak gimana sih yang harus disimpan gitu kan? Ada 3 jenis emas itu. Ada perhiasan, emas batangan, sama dinar. Kalau perhiasan ya cincin, kalung dan sebagainya macamnya. Dan dia jarang yang 24 karat. Karena sifatnya kalau emas itu 24 karat empuk jatuh itu gepeng. Simpelnya begitu, dia harus dicampur. Ada ongkos pembuatannya juga, dimana kalau pas mau jual harga pembuatan tuh nggak dihitung, hanya karatnya aja yang dihitung. Gitu. Nah ada lagi yang emas batangan. Emas batangan ini yang paling pas buat invest ya, investasi sebenarnya. Cukup itu emas Cina. Oh, Bahasa Cinanya cukup. Bahasa Cinanya cukup. Ya? kan Cukimai? Cuma kan. Kadarnya biasanya perhiasan 22, kalau emas batangan ya ada 24. Iya. Nah ada lagi dinar ya. 4,25 Hmm. beratnya, dia kadarnya 22 karat, termasuk perhiasan kalau saat ini. Nah, untuk invest adalah yang emas murni paling bagusnya. Nah ini asal usul emas sebenarnya, saya juga baru tahu ternyata. Dia dari tabrakan 2 bintang, terjadi supernova di zaman dulu ya. Iya. Jadi bukan memang diproduksi sama bumi, bukan. Ini dari luar angkasa. Terjadi ledakan. Nah itu medannya itu diserap oleh bumi dan akhirnya tercipta emas. Jadi emas itu memang dari dulu sampai sekarang jumlahnya nggak nambah nggak kurang. Nggak nambah nggak kurang. Di dalam bumi itu sebegitu aja. Jadi memang kalau bahasanya emas ini produknya Allah langsung. Yang Allah kirim untuk nilai semua barang di dunia ini, menghargai semua barang. Gimana segitu aja. Nah, lebihnya seperti itu. Fakta-fakta emas adalah hampir seluruh daerah di Indonesia ada tambang emasnya. Dan terbaik memang menurut riset itu ada di Papua. Emas adalah produk langsung dari Allah, di mana yang dijaga nilainya ya emas itu sendiri untuk mengukur semua benda di dunia. Dari dulu kan kambing segitu-segitu aja harganya. Jadi memang udah ditaker semua Allah. Nah di perguruan tinggi jarang dibahas tentang manfaat emas gitu ya. Dan 1 dinar di zaman Rasulullah 1400 tahun lewat masih tetap sampai sekarang untuk beli kambing. Masya Allah. Nah ini yang 2019 kemarin nih, kuartal 1 ternyata pembelian emas dahsyat luar biasa nih negara-negara. Tuh ya, 40 ton, 53 ton. Indonesia mana ini? Oh nggak ada Indonesia. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada nih. Mas Jawa banyak. Itu yang Cina sebenarnya. Oh iya, Orang Indonesia semua. Sangat Indonesia bukan beli, jual. Itu yang Cina orang Indonesia semua itu yang beli. 33 ton ya. Orang Indonesia beli itu. Iya. Turki yang beli 40. Ini Masya Allah gitu. Berburu emas. Nah ini, mengapa negara-negara malah berlomba-lomba beli emas ya? Sedangkan kita nggak diajarin gitu kan ilmu itu.
Mengapa negara-negara yang rela perang demi emas? Mengapa hanya emas yang disebut di seluruh kitab suci seluruh agama? Karena siapapun yang pegang emas maka dia sejahtera dan menang dengan perubahan ekonomi. Dan itu fakta gitu. Berarti gunung emas itu Rasulullah benar nanti ya. Di Sungai Efrat itu akan kering gitu kan. Masya Allah. Bahkan rebutannya dari 100 orang hanya satu yang masih itu. Jadi lagi tunggu tuh gunungnya. Gunung emas. Memang apa sih manfaat logam mulia? Dulu juga Mas Dedi ini ketika direktur keuangan kita sekarang ya, 2 kilo Mas. ketika diajakin bisnis emas masih memicingkan mata, fungsinya apaan sih emas? Itu mah perempuan gitu kan. Udah beli jual turun lagi. Iya. Kok nggak di mana gitu. Skeptis beliau. Itu biasa karena belum teredukasi ya gitu. Manfaatnya apa sih? Nah ini ada minimal ada 15 manfaatnya. 15. Kayaknya nih Gojong nggak cukup. Ini kita sekilas. Soalnya langsung dari yang bikin. Ada safe haven, harga cenderung naik, zero inflation, yang terbaik, hakim yang adil, aset terbaik, hukum perdata emas juga nguntungin sebenarnya. Multiple use, bisa diwarisin lintas generasi, mengontrol sifat konsumtif. Pinjaman yang cerdas itu adalah minjamin emas sebenarnya kalau nggak mau turun nilainya. Jauh dari riba, yang namatin aset umat, dan universal currency. Dan terakhir adalah bisa jadi instrumen wakaf. Nah itu sebetulnya. Nah ini kita detailin satu-satu sekilas saja. Safe haven ya di tengah kondisi yang kayak gini memang paling pas gitu ya. Ini yang isu kemarin nih terjadi World War III gitu ya. Dan ramai-ramai udah emas mulai jadi primadona lagi. Dolar udah mulai ditinggal dan lain-lain. Sama Mahathir Muhammad kemarin ngeluarin dinar itu juga kan? Iya. Nah, seperti itu. Nah, harga cenderung naik adalah ini. Sebenarnya secara grafik dia naik. Terus tahun 2020 emas ini prediksi tahun kemarin nih waktu saya bikin ini. Emas tuh 900.000 per gram. Sekarang udah tembus. Belum sekian 650 ya. Bikin dulu 650. Sekarang udah sejuta. Dan ada prediksi akhir tahun ini 4,5 juta. Satu hari nih. Iya. Akhir tahun ini 4,5 juta. 4 juta Per gram. mahal ikan lebih mahal kan. Sebenarnya antara senang sama sedih ya sebenarnya ya. Senangnya karena aset pada naik kita kalau kita emas. Tapi sedihnya nilai rupiah kita kan enggak. Papa nih pulang dari sini langsung pindah buku. Enggak, Apa? pulang sana prediksi lagi sendiri. Coba jelasin lagi. Nah ini pergerakan waktu itu ya 2019 nih. Pergerakan 1 bulan begini. Kalau sekarang udah lebih dari ini peningkatannya. Ini 1 tahun terakhir, ini 5 tahun terakhir. Ini belum termasuk ya 2020 sekarang. Iya. Nanti kita mau takbiran lagi darahnya. Jadi kapan waktu yang paling bagus beli emas? Saat harga naik atau saat harga turun? Saatnya hari itu juga. itu. Betul, saat punya duit. Segera. Karena mau Mau duit mau turun kayak gimana kalau nggak ada duit ya nggak bisa beli. Pasti gak ada jawab. Pasti gak ada jawab gini. Nah biasanya saya soalnya angkat tangan. Siapa yang harga naik, angkat tangan. Siapa yang saat harga turun, angkat tangan. Kalau nggak punya duit, Iya. Kalau nggak punya gimana? Oh iya juga. Keluar itu. Saat punya uang. Mau nungguin kayak gimana harga terus naik. Nah zero inflation. Nah ini 1 dinar waktu itu beli kambing. Iya satu. Lewat 1.400 tahun. Sama ya. Masih sama. Sama ya? Sama. Iya sama. Dulu Ada kambingnya udah di berapa? 2007 itu 500, 2006 itu 500 per ini, Kambing. per apa namanya, 1 dinar. 1 dinar. 500 2006 kalau 2006. 2006. Sekarang kan udah ada 4 juta. Betul. Tadinya relevan dengan harga kambing kan nanti kan. Betul. Sama dengan harga kambing. Hadis. Ya, hadis. Tapi kalau uang itu gimana? Bertahan 1.400 tahun nggak? Kalau di Jepang udah nggak laku itu 500 tahun.
Udah ganti model ya. Ganti fotonya. Udah ganti foto. Bukan Soekarno lagi, kalau hati kan. Lagi jaraknya diganti. Nah ini harga yang tadi Bang, yang udah tanya Iya. ini. Saya 2006 mulai jual. Ini kami. Dinar. Oh, iya. Kepik dinarnya 700-an. 2006. Betul, harga kambing ya segitu-segitu juga. Iya, iya. Ya, antara 2005 2005 saya malah segitu. 2006 benar. Saya 2006 di Aceh waktu itu harga segram 500. Iya, price. Mahal ya. Nah, ini Lumayan semua. Nah, dia mau ngelamar orang waktu itu. Jadi paling lokal di tahun itu ya. Kalau tahun yang lain nggak apa. Ada momen tuh Ya, betul, ya. Ini cocok yang satu jualan dirham, yang satu jualan korban. Iya. Ya. Simpan lemas maka daya beli Anda tetap bahkan bisa menguat gitu. Ini saya lewat aja nih. Nah, ini sampai Pemiskinan dulu. Hah? Penting. Gak apa-apa nih. Apa? Nah, Iya ini sebenarnya kita ngelihat dari ini sih apa sejarah dulu ya ketika Presiden Soekarno 1946 itu mau bikin uang itu konsultasi sama ulama-ulama yang ngerti syariah. Beliau nyaranin ulama itu silakan cetak uang tapi tetap cetak kertas itu ada emasnya agar tidak bisa ngelayang kemana-mana nilai uangnya kan. Jadi mau nyetak ini ya sembarangan. Ada lainnya. Kemudian terjadilah konferensi meja bundar dan disuruh tutup, bang kita orinya udah nggak dipakai lagi, ganti sekarang dan akhirnya melambung kemana-mana nilainya. Sebenarnya mau berdiri di kaki sendiri dulu kita, cuma jangan tekanan ya. Salah satu perjuangan kita makanya di situ. Pertama mengamankan aset dulu, kemudian mengembangkan, ketiga baru transaksi. Jadi harus ada pemimpin yang punya visi sama ya. Itu tugas kita tuh. Sudah belum Pak. Ini pemasan. Tolong dijeda ngomong ya bang. Iya, kau pijit tadi. Emas ini. Semangat ya dong. Nah ini ternyata kalau pakai untuk hitungan haji umroh itu biaya haji itu makin turun, Iya. makin turun kalau pakai emas. Oh mahal. Nah ini data Pegadaian nih. Lihat secara besaran ONH naik memang. Ya. Tapi kalau dikonversi ke emas itu malah makin turun mas ya. Harganya kenapa naik? Bisa sama pasangan. Jadi malah dengan Iya. kalau punya 174 tahun ini 47 gram itu bisa 3 orang. Dua orang berarti di bawah ya. Oh 2 orang. Iya, mas satu. Kode nih. Jadi kalau kita bilang ada reverse price gitu mas dia, efek reverse price. Jadi nabung emas tuh dia kayak efek balik begini ketemu lebih cepat. Tapi kalau nabung rupiah tuh makin ngejar-ngejaran. Nah gitu. Iya, iya. Nah juga buat Oh, iya. ini kan untuk masa depan kan makin naik tuh. Lebih tuh. Ini data dari mana itu? Oh Jiwasraya ya. Jiwasraya. Iya benar. Wih, itu Kamu berapa kali minus bayarnya? 12-an. 12-an. Dan naik UI juga. Baru 2000. Itu habis belum 3 juta ya? Iya. Karena ada Hitung-hitungan. corona sekarang diskon diskon. Oh, iya. Cuma dari rumah, belajarnya dari rumah. Bagi kalau pakai emas nabungnya, wah itu insya Allah. Iya, 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 iya. BBM nih. Nah, gitu ya. Langsung beli lagi. Pulang di sini kan beli. Siapin tuh ada mas. Ada kok di situ. Satu aja ini. Nanti dulu ya. Tiap orang beli 50 gram ya. Jadi wasilah emas membuat Anda tetap kaya dan bahkan bisa jadi lebih kaya karena peningkatannya cepat. Semakin lama nunda artinya kita sedang tidak serius nih mempersiapkan masa depan. Nyindir. Malam. Makcil belum. Jadi kapan mau beli emas gitu? Langsung closing nih. Closing point sebenarnya. Dan juga tabungan terbaik untuk haji, umroh tadi udah hitung-hitungannya sudah lewat. Dan juga masih Untuk mahar juga tadi ya. Iya sekarang udah banyak dipakai buat mahar. Itu tadi malah jadi momen. Iya. Paling ingatnya tahun 2000 itu. Itu. Makanya kemarin sempat ada bincang-bincang bercanda gitu. Kalau ada orang beli mahar ke cegot 50 gram, nanti ada ucapan selamat dari Bang Sandi langsung. Oh, iya.
boleh. Ini mah karangan bunga gitu. Boleh. Kan keren gitu ya. Lebih termotivasi. Motivasi gitu kan. 50 berarti kan udah. Targetnya minimal 20-50 gram kan gitu kan. Yang belum nikah itu kan. Uang kita. Boleh kan? Nikah lagi begini nih. Kan bagus. Oh itu ya. Nanti kita siapin jual paket mahar. Mas. Iya. Customize. Iya. Bos karangan bunga. Karangan bunga. Terus kehadiran Bang Kita nggak Sandi. kepikiran. Oh, kalau kehadiran itu 1 kilo. Siap. Paket sih paket. Bandling kata Pak. Nah ini perhitungan ada kasus untuk pendidikan. Jadi waktu itu tahun 90 gitu ya. Si pakar emas ini dia cerita dia punya uang 25 juta tahun 90. Terus ada yang nawarin asuransi pendidikan agar nanti bisa dapat lebih kan gitu. Akhirnya dia top up atau ikut premi, dan di tahun 2015 saat mau dipakai itu dijanjiin dapat 175 juta di tahun 2015. Lumayan ya naiknya ya sebenarnya. Apakah cukup? Saat itu di konfirmasi hari itu ternyata kedokteran aja saat itu 250-an gitu. Jadi kan enggak jauh. Ini studi kasusnya pertama nih. Ini bukan UIN. Studi kasusnya ini saudara. Dulu bayar pakai apa dok? Bayar pakai apa dulu? Dulu gratis. Kalau orang pintar nggak ada Membekan Nah, apa jadinya kalau 25 juta tahun 90 dijadikan emas? Itu minimal dapat 1 kilo. Karena harganya 23.000 per gram dulu. Karena itu 1 juta coba ya. Akhirnya dapat kalau 1 kilo dijual 2012 dapat 550 juta tuh. Wah. Kita pertama bisa lebih emas bro. Jadi udah Misalnya sekarang makin kesini makin jesek nih. Emang tujuan silat itu gitu kan? Bikin orang nyesel. Kurangi. Dulu kenapa nggak beli? Ya Allah. iya, seperti itu, masya Allah. Tahun 2019 750. Sekarang ya udah 1 M baru ya. Tapi jesek juga. Gitu. Dan luar biasanya kita kalau udah megang emas dan tahu ilmunya, itu emasnya akan bertahan lintas generasi. Nah nanti didapat gak ilmu, sehingga ini bisa dipakai sama anak kita dan cucu kita nih. Orang sekarang ini sudah kan dari emas dulu ya. Nah ini ada kasus 2007 anaknya itu mau dimasukin ke sekolah, Ini cuman kisah nyata semua nih. nyata semua fakta lapangan. Dia mau masukin ke sekolah, cuman kan saat itu sekolahnya harganya 10 juta nih untuk masuknya di tahun 2007. Tapi anaknya memang belum SMA kan gitu ya. Jadi masih nunggu lah. Uangnya udah ada nih, uangnya udah ada. Akhirnya uang itu dia mikir mau di mana nih ya, tabung aja deh. Gitu. Terus kata istrinya yang ngerti emas diginiin, ngapain nambung jadi duit? Udah beli aja emas. Akhirnya dia ya kenapa nggak beli emas ya? Nah, dibeli emas nih tahun 2007. Nah, dapatlah 50 gram. Dan 50 gram ini udah apa kayak dilupain. Nah, jadi emas tuh gitu. Jadi lupain. Saking lamanya. Saya siap main kok. Lupa ya. Nah, ketika di tahun 2010 saat anaknya mau masuk SMA, itu harganya 16 juta. Bapaknya kebingungan, aduh duit dari mana dan lain-lain. Istrinya nyolot, lupa ya. Kan kita udah punya emas. Dinamain tuh emasnya tuh nama anaknya buat masuk SMA. Oh, dari itu. Iya. Akhirnya keluarin nama istrinya, dijual, dapat segitu Pas, tuh. benar. Sesuai. Cukup. Padahal saat itu di 10 jutanya mau dimasukin ke deposito. Dan setelah dihitung-hitung ternyata dapatnya 13 juta kalau waktu itu dia masukin. Seperti itu. Jadi kalau uangnya ada di deposito, kan banyak hilang kan? Nggak bisa ditarik, Pak. Bisa tarik. Nah, berarti itu disenduri lagi bang. 5 kali. Ya sebelah ini. Bu Covid. Spesialis nih spesialis.
Jadi jika Mas Anda hari ini bisa membeli sebuah barang, maka walaupun harga naik tetap bisa beli. Seminar kayak gini nih, aduh, hati-hati banget. Jangan sampai nyebutin nama banknya. Lucu, sensitif ya. Saya dari tadi juga. Tapi kalau ada ex bank hijrah sih kita aman.